Halo sobatku sekalian, selamat datang kembali di Sang Hamba YouTube Official, sebuah channel yang senantiasa memberikan info-info bermanfaat untuk menambah wawasan sobatku sekalian. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang topik di bidang perkebunan kelapa sawit mengenai pemupukan, karena pemupukan ini adalah faktor yang sangat penting dan pupuk ini adalah suatu hal yang memakai budget sangat besar kalau di perkebunan. Bisa mencapai 60 hingga 70% dari total budget untuk realisasi dari kegiatan di perkebunan. Nah, baik, dalam video kali ini sobatku sekalian, kami ingin menjelaskan suatu topik tentang pupuk KCl. Kalau kita ketahui bahwa pupuk KCl adalah suatu komoditi yang mengandung unsur K2O yang berperan penting dalam proses metabolisme pada suatu tumbuhan, pada khususnya adalah tanaman kelapa sawit. Namun sobatku sekalian, kita melihat bahwa belakangan harga dari pupuk KCl sangat tinggi sobatku, mencapai hingga 1 juta per saknya. Maka dari itu, kita harus berpikir bagaimana mencari alternatif produk yang bisa menggantikan pupuk KCl tersebut dan tentunya tersedia cukup untuk mendukung aktivitas di perkebunan kita. Kita lihat di sini sobatku sekalian bahwa hasil samping ataupun limbah dari pengolahan tandan buah segar atau TBS adalah janjangan kosong, kemudian janjangan kosong tersebut dibakar di insenerator. Pada saat janjangan kosong telah berubah menjadi abu atau menjadi mineral-mineral, banyak mengandung unsur K2O. Kalau kita lihat tadi di KCl juga mengandung K2O yang manfaatnya juga sangat dibutuhkan untuk tanaman, maka di sini abu janjang bisa kita gunakan untuk mengganti pupuk KCl. Nah, sobatku sekalian, ketika sobatku sekalian mengalami atau mendapatkan kondisi yang seperti ini, maka kita tidak bisa berpasrah saja menunggu harganya murah. Itu mungkin suatu hal yang mustahil menurut saya. Maka kita harus bisa mencari alternatif yang ini juga cocok untuk diaplikasikan di perkebunan. Seperti tadi saya katakan bahwa ada abu janjang yang bisa digunakan untuk menggantikan pemakaian pupuk KCl. Kita lihat sobatku, pada slide kita baca dulu ya. Di sini ada sebuah artikel ataupun tulisan saya untuk coret-coret ya, supaya teman-teman juga gampang memahaminya. Kita baca dulu sobatku. Dikatakan di sini bahwa abu tandan kosong kelapa sawit atau yang saya sebut tadi abu janjang atau singkatannya TKKS dihasilkan dari pembakaran insenerator di PKS. Kandungan K2O di tandan kosong kelapa sawit adalah 20 hingga 40% sobatku. Kalau kita lihat ini cukup tinggi dan saya katakan untuk bahan organik ataupun bahan-bahan yang diperoleh dari komoditi alam, kandungan 20-40% K2O ini sangatlah tinggi sobatku sekalian. Maka bisa kita jadikan sebagai alternatif untuk menggantikan pupuk KCl. Kemudian ada beberapa faktor sobatku sekalian yang mempengaruhi besar atau kecilnya dari kandungan K2O di dalam abu janjang. Nah, namun nanti kita jelaskan ya sobatku. Kita lihat dulu pembahasannya bahwa pH dari tandan kosong kelapa sawit bisa mencapai 14 sobatku. Ini sangat basah, makanya kalau sobatku pernah melakukan eksperimen kecil-kecilan, jadi ada abu janjang kemudian sobat masukkan ke dalam air, maka airnya akan terasa licin. Itu menandakan bahwa pH dari larutan tersebut adalah basah. Kalau kita lihat dari reaksi kimia, ketika abu janjang dilarutkan ke dalam air, maka membentuk senyawa basah yaitu KOH. Maka pH-nya bisa mencapai sampai 14. Dulu saya waktu di laboratorium seringkali mendapatkan atau menerima sampel abu janjang dan pH-nya itu kadang ada 12, 13 sampai dengan 14. Dan itu menandakan bahwa produk tersebut adalah bagus untuk dijadikan sebagai pupuk ataupun bahan baku pupuk. Nah, kemudian beberapa faktor sobatku sekalian yang mempengaruhi abu janjang tersebut bagus atau tidak. Yang pertama adalah suhu tungku. Suhu tungku dari insenerator tersebut. Tentunya semakin tinggi suhunya maka akan lebih cepat untuk membentuk senyawa ataupun mineral, memecah atau membakar bahan organik ya, serat-serat dari tandan kosong kelapa sawit kemudian dibakar membentuk abu. Ini tentunya tergantung dari suhu sobatku. Semakin tinggi suhunya maka proses pengabuan akan berjalan lebih cepat dan lebih sempurna. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kelembaban dari produk tandan kosong kelapa sawit tersebut. Semakin kering tandan kosong kelapa sawit, maka kandungan K2O-nya akan semakin tinggi sobatku, karena kelembabannya itu sangat kecil.
Nah, jadi ini ya faktor yang berikutnya adalah kelembaban. Kemudian tentu ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk kita mengidentifikasi suatu abu janjang itu kualitasnya bagus atau tidak? Kita lihat di sini sobatku bahwa ciri-ciri pertama yang menandakan bahwa abu janjang tersebut itu bagus adalah warnanya itu terang, sobatku. Jadi kalau warnanya itu warna abu, maka itu abu-abu terang. Jangan warnanya itu bukan lembab ya, coklat ataupun agak gelap. Nah, itu biasanya proses pembakarannya masih belum sempurna, atau mungkin kondisinya masih lembab, masih banyak mengandung air ya. Maka dari itu carilah produk abu janjang yang warnanya terang. Kemudian kondisinya ataupun ciri fisiknya itu tidak lembab, saudaraku sekalian ya. Kemudian ciri fisik berikutnya adalah jika dimasukkan ke dalam air, maka air akan terasa dingin dan licin di tangan. Hati-hati sobatku, kalau nanti ada luka kena dari air abu janjang tersebut, biasanya makin terasa sakit terhadap luka tersebut ya. Nah, kemudian tentunya untuk memastikan kualitas dari abu janjang tersebut tidak bisa hanya dipatokan dari ciri yang saya sebutkan ini sobatku sekalian ya, melainkan harus uji laboratorium. Di laboratorium apa? Tentunya di laboratorium pengujian untuk sampel abu janjang tersebut. Saya sarankan carilah laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025 karena hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada pertanyaan, Pak, saya sudah dapat nih abu janjangnya, sudah bagus, diperoleh dari pabrik yang terpercaya dari rekan kita. Kemudian berapa dosisnya untuk dipakai di tanaman kelapa sawit? Untuk pemakaian dosisnya sobatku sekalian, dikonversi dari pemakaian pupuk MOP. Misalkan kemarin teman-teman memakai pupuk MOP ya, pemakaian pupuk MOP kemarin katakanlah dosisnya 2,5 kilo per pohon per tahun. Tinggal hitung saja menggunakan rumus ini sobatku. Ya, jadi di sini ada kilogram tandan kosong kelapa sawit yang ingin kita cari. Masukkan saja ke rumus ini sobatku. Kalau di sini kan rumusnya K2O MOP. Kalau kita lihat kandungan K2O di dalam pupuk MOP adalah 60%. Kemudian untuk K2O tandan kosong kelapa sawit, lihat dari hasil uji lab tadi sobatku. Berapa dapatnya? Kalau misalkan 30 berarti pembaginya di sini 30. Kemudian dikali kilogram MOP. Tadi saya katakan contohnya adalah 2,5 kg. Tinggal dihitung saja berapa nanti dapat kilogram abu janjangnya. Kalau kita lihat di sini sobatku sekalian ya, ini 60 dibagi 30 adalah 2, kemudian dikali 2,5 adalah 5 kg. Maka sobatku sekalian, dosis abu janjang untuk menggantikan pemakaian pupuk KCL sebanyak 2,5 kilo adalah 5 kg dengan rumus yang tadi saya contohkan ya sobatku sekalian. Nah, kemudian bagaimana cara aplikasinya? Untuk aplikasi, penaburan ditebar tipis merata di bagian luar piringan. Ada catatan penting, jangan di bawah rumpukan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok tidak di bawah rumpukan? Karena sobatku, kalau sobat teman-teman sekalian mengaplikasikan abu janjang dekat dengan akar, akan menghasilkan reaksi panas. Khawatirnya nanti akarnya justru akan rusak dan kering. Maka dari itu, tempatkanlah di areal-areal yang tidak ada akar kuarter, yaitu akar yang berperan penting dalam menyerap unsur hara. Baiklah sobatku sekalian, semoga informasi yang kami berikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambah pengetahuan sobatku sekalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin tumbuh, maju, dan berkembang, dan kami pun semangat untuk senantiasa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Kami mendoakan agar sobatku sekalian tetap dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton sobatku.